كان هناك من يخاف أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع بعد موته ولا يضر، فأنا أقولها بملء فمي. ليش؟ لماذا؟ لأنه لو كان عند الصحابة ينفع ويضر لما تهاونوا وتساهلوا وأعرضوا عن نفعه وضره. Begitu beraninya ulama Wahabi ini dengan lantang, dia mengatakan bahwa Rasulullah, manusia yang paling agung dan mulia, dianggap tidak bermanfaat setelah wafatnya. Sekarang mari pemirsa perhatikan baik-baik riwayat berikut ini. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 245. Dari Sumamah bin Abdillah bin Anas, bahwasanya Umar bin Khattab pada musim kemarau memohon hujan dengan wasilah Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi. Dia berkata, "Ya Allah, dahulu kami bertawasul melalui Nabi kami, maka Engkau memberikan kami hujan, dan sekarang kami bertawasul melalui paman Nabi kami, maka berilah kami hujan." Dia berkata, lalu mereka diberi hujan. Di sini secara jelas bahwa Umar bin Khattab meminta diturunkannya hujan melalui diri atau kedudukan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, bi ammi nabiyina, bukan melalui doanya. Sementara dari sisi kedudukan Khalifah Umar lebih utama daripada Abbas, lantas mengapa dia meminta pertolongan melalui orang yang lebih rendah kedudukannya dari dirinya sendiri? Tidak ada lain jawabannya karena khalifah kedua datang kepada paman Nabi, bukan karena kemuliaan dan keutamaannya, akan tetapi karena hubungannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini membuktikan khalifah kedua mengetahui bahwa Rasulullah masih dapat diambil manfaatnya bagi yang hidup. Jika mereka berdalih bahwa Umar bin Khattab ini bertawasul kepada Abbas yang masih hidup dan bukan bertawasul kepada Nabi yang sudah wafat, jawabannya adalah mengapa Umar harus bertawasul kepada diri Abbas paman Nabi, tidak berdoa langsung kepada Allah atau meminta kepada Abbas agar berdoa. Dalam kitab Musnad Ad-Darimi yang ditahqiq oleh Husain Salim Asad Ad-Darani, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Mughni, cetakan pertama tahun 2000, halaman 227. Bab alangkah besarnya penghormatan Allah kepada nabinya setelah wafat. Telah menceritakan kepada kami Abul Jauza bahwa Aus bin Abdillah berkata, penduduk Madinah mengalami kekeringan yang sangat. Lalu mereka mengeluhkan kepada Aisyah. Maka Aisyah berkata, lihatlah oleh kalian kubur Nabi, jadikanlah di sana sebuah lubang yang bisa menembus ke langit, sehingga tidak ada penutup antara makam Nabi dan langit. Maka mereka melakukannya. Setelah itu hujan pun turun sampai rumput-rumput tumbuh dan unta-unta menjadi gemuk dan dipenuhi oleh lemak-lemak. Maka tahun tersebut dinamakan tahun kesuburan. Muhaqqiq berkata, para perawinya terpercaya dan hadis ini mauquf dari Aisyah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari nas ini adalah bahwa Ummul Mukminin Aisyah memerintahkan orang-orang untuk mengambil perantara pada kubur Nabi. Bukankah mereka dapat berdoa dan meminta kepada Allah di tempat yang lain? Di sini menunjukkan jika berdoa kepada Allah dengan perantara kubur Nabi akan diijabah. Terbukti setelah itu mereka dituruni hujan, dan riwayat ini sekaligus menjadi pelajaran bagi kelompok Wahabi yang meyakini bahwa Rasulullah tidak ada manfaat setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sekarang mari kita simak apa yang terdapat di dalam kitab nenek moyangnya kelompok Wahabi, yaitu Ibn Qayyim. Dalam kitab Al-Wabilus Shayyib karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, salah satu ulama rujukan Wahabi yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid, halaman 365 sampai 366. Diriwayatkan dari Haitham bin Hanashi yang berkata, ketika kami berada di sisi Abdullah bin Umar, tiba-tiba kakinya kram. Lalu seseorang berkata kepadanya, sebutlah olehmu seseorang yang paling engkau cintai. Lalu Ibn Umar menyebut, wahai Muhammad. Setelah itu dia pulih seperti terbebas dari ikatan. Diriwayatkan dari Mujahid yang berkata, seseorang mengalami kram kakinya di hadapan Ibn Abbas. Lalu dia berkata kepadanya, sebutlah olehmu seseorang yang paling engkau cintai. Maka dia menyebut Muhammad. Seketika itu keramnya pun sembuh.
Yang aneh, Ibn Qayyim meletakkan riwayat ini di dalam bab pada halaman 237. Ibn Qayyim berkata, zikir rutin yang tidak sepantasnya seorang hamba luput darinya. Dan yang lebih aneh lagi, Ibn Qayyim tidak menyanggah riwayat tersebut, sehingga menunjukkan bahwa dibolehkannya di saat kita terdesak dalam satu masalah, memanggil nama Rasulullah agar Allah menuntaskan urusannya. Pemirsa, perhatikan baik-baik riwayat yang terdapat dalam kitab Mbah Ulama Wahabi ini, yaitu Ibn Taimiyah. Dalam kitab Majmu' Fatawa, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan Wahabi, jilid 1, yang diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahad, cetakan tahun 2004, halaman 264. Ibn Taimiyah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Hashim, aku pernah mendengar Katsir bin Muhammad bin Katsir berkata, seseorang datang kepada Abdul Malik ibn Sa'id ibn Abjar sambil memegang perutnya seraya berkata, luka yang belum sembuh. Abdul Malik berkata, luka apa itu? Dia menjawab, luka bisul. Dia berkata, Allah, Allah, Allah Tuhanku, aku tidak akan menyekutukannya. Ya Allah, kini aku menghadap kepadamu melalui nabimu Muhammad. Kami tegaskan, melalui nabimu Muhammad, nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, kini aku menghadap kepadamu, kepada Tuhanmu dan Tuhanku. Semoga dia merahmatiku dengan apa-apa yang menimpaku. Kemudian dia pun meraba luka perutnya seraya berkata, sungguh aku telah sembuh dari sakit itu. Yang sangat mengejutkan, apa komentar Ibn Taimiyah dalam riwayat tersebut? Aku, yaitu Ibn Taimiyah, berkata, doa ini dan sejenisnya telah diriwayatkan bahwa salaf berdoa dengan doa tersebut. Siapakah sosok Abdul Malik bin Sa'id ibn Abjar? Yang mana kisah tersebut bersumber darinya? Mari kita lihat. Dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, karya Tobari Al-Alkai, jilid 1, yang diterbitkan oleh Darul Basyirah, halaman 47. Bab penyebutan orang-orang yang disifati sebagai imam dalam sunnah dan dakwah, serta hidayah yang mengajak kepada jalan yang lurus setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu pengarang kitab juga menyebutkan beberapa nama sahabat yang digolongkan sebagai orang yang disifati imam dan juga dari para tabi'in dan seterusnya. Hingga pada halaman 49. Pengarang menyebutkan Abu Hayyan bin Sa'id At-Tamimi dan Abdul Malik bin Abjar. Sangat jelas sekali para pemirsa bahwa Abdul Malik bin Abjar adalah seorang salaf yang hakiki. Karena dia meyakini sekalipun Rasulullah telah tiada, masih terus membawa manfaat bagi yang hidup. Justru ulama Wahabi inilah yang tidak ada manfaatnya, baik hidup maupun mati.